saya Leonie Agnastasia Marcelina. Saya Alfriza Trianggoro. Saya dari keluarga Jawa. Bapak saya asli dari Surabaya, ibu saya juga lahir dari Surabaya. Saya anak dari 2 bersaudara. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya dibesarkan dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan juga kedisiplinan. Keluarga saya keluarga yang amat sangat menjunjung pluralisme. Dikarenakan kenapa? Karena bapak saya itu memang asli Surabaya, ibu saya ada darah Cina dan keturunan juga dari darah Belanda. Agar aku bisa lulus S1, orang tuaku, papaku terutama, bekerja di suatu perusahaan BUMN dan ibu saya juga mensupport papa saya untuk bekerja sebagai wirausaha. Saya dibesarkan di keluarga yang berkecukupan. Bapak saya kerja sebagai karyawan BUMN, ibu saya kerja di karyawan swasta. Papa saya adalah seorang yang sangat disiplin, sedangkan mama saya itu sangat mendidik saya dengan rasa tanggung jawab. Keseharian saya dari kecil ya memang jarang ketemu orang tua saya. Karena kedua orang tua saya sibuk bekerja, maka saya dititipkan oleh asisten ibu saya yang kebetulan juga tinggal di satu rumah sampai saya besar, tapi setelah itu nggak tahu orangnya kemana. Dan sampai sekarang saya juga masih nyari, nggak ketemu juga. Waktu saya sekolah, papa saya hanya meminta saya untuk fokus dengan sekolah. Karena beliau hanya ingin saya memiliki ilmu yang lebih dari mereka. Saya dulu mulai dari TK sampai lulus SMA saya di Gresik. Setelah itu lulus SMA saya ke Surabaya, saya kuliah di Universitas Hang Tuah. Dan saya juga sempat nyambi juga bekerja sambil kuliah, jadi supir taksi, jadi sales di brand multinasional juga, dan akhirnya sekarang saya kembali ke Gresik lagi. Saya dulu lahirnya di Palembang, kemudian saya sekolah di Gresik dari mulai SD sampai SMA. Kemudian saya sekolah di Malang, menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri di Malang. Di sana saya tinggal sendiri, tidak dengan orang tua, jadi saya harus bertanggung jawab penuh dengan diri saya. Sampai kemudian setelah lulus, saya akhirnya bekerja di Damai Production, yang mana itu salah satu bidang kesukaan saya, yaitu di bidang musik. Saat ini saya bekerja sebagai admin purchasing di perusahaan swasta juga. Ya, terkadang di luar pekerjaan utama saya juga nyambi sebagai fotografer, sebagai apapun lah yang sekiranya bisa halal untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah saya. Saya juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu saya menjadi seorang penyanyi. Dulu saya hanya penyanyi event, but karena keadaan jadi saya harus memulai juga dari kafe ke kafe, sehingga pada saat itulah pertemuan terjadi. Saya punya kecintaan terhadap kucing, kayaknya cocok nih untuk membuka relasi di dunia kucing terutama. Saya menyukai kucing memang sudah dari sejak dini, dari saya masih kecil sampai saya dewasa, saya tetap pelihara kucing. Awalnya saya join di Pecinta Kucing Gresik, semuanya sama-sama pecinta kucing, kita gathering, kita kemana-kemana. Dan dari Pecinta Kucing Gresik ini atau Petaku Gresik, saya akhirnya ketemu sama Leonie. Saya waktu itu lagi ada job untuk mengisi di sebuah kafe yang bernama Kopi Panggang. Setelah itu Leonie juga posisinya bekerja di situ, dia nyanyi, dia ngisi acara juga di situ. Disitulah saya pertama kali bertemu dengan Alfriza Trianggoro, yang waktu itu dia sedang mengadakan sebuah rapat komunitas kucing. Setelah ketemu, Leonie akhirnya tertarik untuk ikut komunitas saya. Dan saya waktu itu tidak tahu bahwa dia adalah teman sekolah saya. Dan saat itu saya akhirnya berkenalan dan saya juga
mengajukan diri untuk bergabung dengan komunitas tersebut, karena di sisi lain saya juga adalah pecinta kucing. Yang membuat saya tertarik sama Leoni ini awalnya adalah dia ini anaknya seneng main, seneng keluar rumah, ya kurang lebih sama lah seperti saya juga. Saya ini nggak bertahan di rumah. Saya tidak ada sama sekali ketertarikan dengan dia. Jadi saya murni, memang saya ingin bergabung karena saya memang pecinta kucing. Akhirnya saya sering nongkrong, sering kontak sama Leoni. Kok lama-lama akhirnya kita kayaknya cocok sih ini gitu. Ya nggak tahu, perasaan saya aja awalnya. Ditambah pada saat itu saya ada masalah, dan setelah itu saya juga bingung. Saya akhirnya sering nongkrong malam, pindah-pindah tempat nongkrong, sampai sehari itu 5 kali, 6 kali, sampai kayak orang nggak jelas gitu. Saya mulai ada rasa sama Alfriza. Waktu itu saya itu hanya iseng awalnya, hanya bercanda karena saya selalu melihat dia galau. Akhirnya saya mengajak dia untuk menemani saya bekerja. Tujuan saya adalah biar dia mendapatkan relasi baru dengan teman-teman saya, sehingga dia teralihkan galaunya. Akhirnya sama Leoni sering dinasihatin, kamu daripada ngabisin waktu seperti itu, galau-galau nggak jelas kayak gitu, mending kamu melakukan sesuatu yang sekiranya itu bermanfaat lah, paling nggak minimal. Nggak usah yang menghasilkan, paling nggak bermanfaat lah. Awalnya aku hanya bercanda-canda aja waktu ketemu dia dan ngajak dia pacaran. Ternyata hal itu diseriusin sama dia. Dan dari situ mulai tumbuh ketertarikan saya sama Leoni. Tapi nggak tahu pada saat itu Leoni tertarik apa nggak sama saya. Dan saya mencoba untuk menjalani meskipun awalnya tidak ada rasa. Tapi perasaan itu perlahan-lahan muncul dengan sendirinya. Ketika saya ada masalah, Leoni selalu support saya. Dia selalu ada di saat saya butuh. Ketika saya pengen sesuatu, dia juga sering ngasih masukan ke saya, nasihat. Syukur-syukur biasanya juga arahan juga kalau misalnya dia tahu. Pola pikir saya tuh terkadang saya terlalu berpikiran overthinking ke orang lain, sehingga itu membuat saya itu menjadi orang yang insecure. Jadi dia selalu memotivasi saya untuk tidak melakukan hal itu. Ya intinya setiap apapun yang saya lakukan yang sekiranya itu positif, dia pasti support dan dia pasti mendampingi saya. Dia selalu memberikan saran yang tepat untuk saya. Jadi saya itu benar-benar dibuat positif sama dia. Yang bikin saya kangen sama Leoni itu ya kangen ngomelnya dia, kangen dia ngelarang-larang saya sebenarnya. Tapi ada satu sih yang saya itu nggak bisa lepas dari ini, manjanya Leoni itu kadang-kadang. Manjanya Leoni, terus kadang-kadang dia juga sharing juga sama saya, dia ada masalah apa, terus akhirnya manja-manja. Saya nasehatin, dia juga oke, dia juga dengerin. Dia intinya juga dia pendengar yang baik juga sih sebenarnya. Sifat dia yang dewasa adalah sifat yang dimana saya butuhkan, sifat manjanya. Semua perjalanan juga nggak mulus sama Leoni. Banyak kendala-kendala yang saya hadapi sampai di titik ini. Namanya hubungan pasti ada hambatan-hambatan, tapi di setiap hambatan itu kita selalu saja bisa melewatinya dengan rasa sabar. Kalau tidak seperti itu, mungkin harus ada salah satu yang menurunkan egonya. Cara mengatasi saya komunikasi sama Leoni, ya otomatis pertama pasti ribut dulu. Pasti ribut. Setelah itu biasanya saya cooling down. Saya pribadi yang cooling down. Jadi Leoni ngomel, Leoni apa saya biarkan, saya cooling down. Akhirnya dia juga cooling down sendiri. Tapi jeleknya saya, ketika saya lagi cooling down gitu, akhirnya ego saya yang muncul biasanya. Saya nggak mau menghubungi Leoni dulu sebelum Leoni yang menghubungi saya dulu. Orang bilang jodoh itu harus kita cari. Saya mencari dia, jodoh saya itu sampai ke luar negeri,
Dan pada akhirnya sampai saya bertemu dia, dan orang bilang jodoh itu biasanya tidak terduga dan terkadang itu adalah teman sendiri. Dia sekalipun ada masalah sebesar apapun, dia tetap kembali ke saya. Dan itulah yang membuat saya yakin saya akan melangkah ke depan ini bersama dengan Leoni. Jadi benar kalau orang Jawa bilang Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, karena saya mengalaminya sendiri bahwa cinta itu tumbuh karena selalu bersama. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada mama papa saya yang selalu mensupport saya sampai ke jenjang pernikahan. Untuk orang tua saya, terima kasih sudah mendampingi saya sampai sekarang, support saya, mendoakan saya hingga sampai saat ini, hingga saya seperti ini. Dan ini mungkin saya setelah ini akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya. Ya, harapan ke depan saya yang jelas, yang pertama ya, siapa sih yang menikah nggak pengen punya anak? Ya pasti pengen lah. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya ya hidup bahagia, berdua, nanti kemana-mana berdua, apa-apa berdua. Ada masalah, nggak ada masalah, susah, seneng juga tetap berdua aja. Teman-teman aku datang ya di pernikahan aku, dan saudara-saudara aku juga kalau bisa diusahakan datang ya di pernikahan aku. Untuk sahabat-sahabat dan teman saya harap bisa datang ke pernikahan saya. Saya amat sangat senang kalau misalnya teman-teman dan sahabat-sahabat saya bisa datang. Saya mohon doa restu, semoga dilancarkan, dan saya juga akan mendoakan teman-teman semua yang sudah berkeluarga. Saya doakan sakinah mawaddah warahmah sampai maut memisahkan. Dan untuk teman-teman saya yang belum berkeluarga, saya doakan semoga cepat ketemu jodohnya, dan semoga berkeluarga juga secepatnya. Amin. Terima kasih. Mohon doa restunya ya teman-teman ya, saudara-saudara aku juga. Terima kasih buat yang sudah bisa hadir, dan terima kasih juga atas dukungan kalian.